Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Wahyuratnaningrum. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat tabel data distribusi frekuensi guna memenuhi tugas UAS mata kuliah statistik. Langsung saja, sebelum membuat data atau tabel frekuensi, kita harus memiliki data terlebih dahulu. Di sini data saya dari nilai data berat badan siswa sebanyak 30 data. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan data N, max, min, rank, kelas, dan juga panjang kelas. Langsung saja di sini kita akan mencari banyak data, yaitu rumusnya sama dengan buka kurung konta, lalu blok sampai sini, lalu enter. Lihat di sini hasilnya yaitu 30 data. Lalu selanjutnya kita akan mencari maksimal. Nilai maksimalnya yaitu rumusnya sama dengan max buka kurung blok data, lalu enter. Lalu kita selanjutnya akan mencari data minimum, yaitu rumusnya sama dengan min buka kurung blok data, lalu enter. Setelah itu kita mencari ranknya, yaitu rumusnya sama dengan data maksimal dikurang data minimal, lalu enter. Lihat di sini hasilnya yaitu 23. Lalu selanjutnya kita akan mencari banyaknya kelas. Rumusnya yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log buka kurung N, lalu enter. Selanjutnya, karena di sini hasilnya 5,8, maka dibulatkan menjadi 6. Lalu selanjutnya kita akan mencari panjang kelas, yaitu rumusnya sama dengan range dibagi dengan K, lalu enter. Karena di situ hasilnya adalah 3,9, maka dibulatkan menjadi 4. Setelah kita menentukan semuanya, maka kita akan menentukan intervalnya. Selanjutnya mencari batas bawah dan juga batas atas. Rumusnya yaitu sama dengan kemudian nilai min, lalu enter. Selanjutnya sama dengan batas bawah ditambah dengan panjang kelas, lalu enter. Lalu untuk batas bawah selanjutnya rumusnya adalah sama dengan batas atas ditambah 1, lalu enter. Selanjutnya yaitu sama dengan batas bawah ditambah dengan panjang kelas, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada kolom batas bawah dan juga batas atas.
Setelah itu kita akan mencari frekuensi yang rumusnya yaitu sama dengan frekuensi buka kurung data kelas titik koma data kelas titik koma batas kelas batas atas lalu tutup kurung lalu enter. Selanjutnya kita akan menjumlahkan data FI ini sama dengan sum buka kurung lalu blok datanya lalu tutup kurung lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari data XI, rumusnya yaitu setelah itu kita cari XI, rumusnya yaitu sama dengan buka kurung batas bawah kita blok lalu ditambah dengan batas atas lalu dibagi dengan 2 tutup kurung lalu enter. Kemudian kita akan mencari FI dikali XI, rumusnya yaitu FI sama dengan FI dikali dengan XI lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah biar dia jadi otomatis begini. Nah, setelah itu lalu kita akan menjumlahkan FI dikali XI, rumusnya itu sama dengan buka kurung sum lalu kita blok FI dikali XI tersebut lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata, nilai rata-rata, rumusnya itu sama dengan jumlah FI dikali XI tadi, kemudian dibagi dengan hasil FI, lalu enter. Lalu setelah itu kita akan mencari XI, X bar, XI min X bar, rumusnya yaitu sama dengan FI dikurang dengan rata-rata X bar XI dikurang dengan rata-rata X bar lalu enter. Lakukan hal yang sama seperti kolom di atas di setiap kolomnya. Selanjutnya kita mencari XI min X bar kuadrat, rumusnya yaitu sama dengan XI min X bar lalu kita pangkatkan lalu enter, lalu selanjutnya kita drag saja ke bawah, lalu kita akan mencari FI dikali XI min X bar kuadrat yang rumusnya yaitu sama dengan FI dikali XI min X bar FI dikali dengan XI min X bar kuadrat lalu enter. Setelah itu kita drag saja begini, lalu setelah itu kita jumlahkan
Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung sum, lalu terus blok ini, lalu enter. Nah, setelah semuanya selesai, selanjutnya kita akan mencari standar deviasi. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung hasil dari FI dikali XI X bar kuadrat dibagi dengan banyaknya data, tutup kurung, lalu kita akarkan dengan 0,5, lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai chi-square. Di sini datanya sudah saya copy, lalu selanjutnya kita akan mencari batas kelas bawah dan juga atas. Rumusnya yaitu sama dengan batas bawah dikurang 0,5 lalu enter. Selanjutnya kita tarik saja ke bawah dan sudah tertera hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari batas atas. Caranya yaitu rumusnya adalah sama dengan batas atas ditambah dengan 0,5, lalu enter. Lalu kita tarik saja ke bawah dan selanjutnya kita akan mencari Z bawah dan juga atas. Yang bawah rumusnya yaitu sama dengan buka kurung nilai FI dikurang dengan buka kurung nilai FI dikurang dengan rata-rata, lalu depannya itu kita kasih tanda dolar, lalu tutup kurung dan enter. Lakukan hal yang sama di setiap kolomnya.
kita akan mencari Z atas. Rumusnya itu sama dengan batas kelas atas lalu dikurang dengan rata-rata lalu diberikan dolar lalu di enter. Lakukan hal yang sama pada setiap kolomnya. Selanjutnya kita akan mencari tabel Z atas dan juga bawah. Yang bawah rumusnya yaitu sama dengan kita ketik NORMSDIST lalu buka kurung nilai Z bawah, tutup kurung, buka kurung nilai Z bawah lalu tutup kurung lalu enter. Kita tarik saja ke bawah, maka sudah ada hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari tabel Z atas. Rumusnya sama, yaitu dengan yang bawah, yaitu sama dengan, lalu kita ketik NORMSDIST lalu buka kurung,
kita masukkan nilai Z atas, buka kurung, kita masukkan nilai Z atas, tutup kurung, lalu enter. Lalu untuk yang bawah-bawahnya kita tarik aja dari sini ke bawah, maka akan muncul nilainya. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari rumus PI. Rumusnya yaitu sama dengan ABS buka kurung tabel Z bawah dikurang ABS buka kurung tabel Z bawah dikurang dengan tabel Z atas, tutup kurung, lalu enter. Lalu kita drag saja ke bawah begini. Lalu ya selanjutnya kita mencari EI. Rumusnya yaitu sama dengan PI dikali dengan jumlah FI. Jangan lupa diberi tanda dolar, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada setiap kotaknya. Lalu yang terakhir yaitu rumusnya sama dengan buka kurung nilai FI pertama, terus habis itu dikurang dengan nilai EI, tutup kurung, kuadrat, lalu dibagi dengan nilai EI lagi, lalu enter. Kita drag saja ke bawah. Ya, selesai. Lalu selanjutnya kita akan mencari jumlah atau hasil dari nilai terakhir yang telah kita cari. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung sum, lalu kita blok, lalu tutup kurung, lalu enter. Setelah itu kita akan membuat kesimpulan. Jadi nilai chi-square ini adalah sama dengan nilai yang kita jumlahkan tadi ini, lalu kita enter. Lalu di sini ada yang namanya derajat kebebasan. Cara mencarinya yaitu sama dengan banyaknya kelas. Tadi banyaknya kelas yaitu 6, lalu dikurang dengan 3, lalu enter. Kemudian untuk nilai tabel kuadrat, di sini rumusnya yaitu sama dengan kita tulis CHII NV buka kurung 0 0,05 titik koma, kemudian kita isi dengan derajat kebebasan yaitu 3, lalu enter. Untuk X kuadratnya itu kita dapat 18 kita blok dulu, kita ganti. Jadi tadi kita mendapatkan hasil yaitu 18
16,1664. Lalu untuk nilai tabelnya kita sederhanakan menjadi 7,814. Lalu setelah itu nilai uji signifikasi nilai X kuadrat dibandingkan nilai X kuadrat tabel C-square, dan di sini X kuadratnya itu lebih besar dari nilai tabel, maka keputusan hipotesisnya HO ditolak dan HA diterima. HA diterima. Lalu kemudian kesimpulannya di sini cukup memuaskan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.